Halo Besti, sebelum lanjut videonya, saya doakan kalian yang membantu subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Jangan lupa ya, komen juga dari mana asal kalian. Sore itu, langit di atas kota terlihat mendung, menyisakan bias cahaya jingga yang mulai memudar di ujung ufuk. Udara terasa dingin dan lembab, mengiringi langkah demi langkah yang kuayunkan, tanpa arah yang pasti. Berjalan-jalan di sekitar pusat keramaian telah menjadi caraku untuk menenangkan pikiran dari keheningan rumah yang seringkali terasa menyesakkan. Rutinitas harianku berjalan dengan sangat lambat dan monoton. Bangun pagi, menyiapkan sarapan seadanya, membersihkan perabotan rumah, lalu duduk termenung menunggu Dani pulang setelah seharian bekerja. Pernikahan kami yang telah berjalan beberapa tahun ini terasa semakin hambar. Hari ini, aku memutuskan untuk keluar sejenak dari rumah, berharap langkah kakiku mampu menyapu bersih rasa sepi yang mulai mengakar di dalam dada. Meskipun aku tidak tahu harus kemana, berjalan adalah satu-satunya cara agar aku tidak terus-menerus menatap dinding kosong yang membosankan. Namun takdir memiliki jalannya sendiri untuk mempertemukan luka. Saat aku melangkah melewati deretan pertokoan di pusat kota, langkahku terhenti tepat di depan sebuah toko perhiasan yang mewah dan berkilau. Cahaya lampu dari dalam etalase memantulkan kemewahan yang selama ini jauh dari jangkauan hidup kami. Pandanganku menyapu isi ruangan, hingga sebuah pemandangan di sudut toko membuat seluruh darahku seolah berhenti mengalir. Di sana, di antara kilau emas dan berlian, suamiku, Dani, berdiri sangat dekat dengan seorang wanita. Mereka tampak begitu asyik dan dunia seolah milik mereka berdua. Pakaian wanita itu tampak anggun dan mahal, mencerminkan kelas sosial yang jauh berbeda denganku. Mereka berdua terlihat sangat akrab dan santai. Mataku membelalak saat melihat wajah Dani yang tertawa lepas. Sebuah tawa yang sudah lama tidak kulihat saat ia berada di rumah bersamaku. Mereka tampak asyik memilih sebuah cincin yang dipajang di dalam etalase. Bayangan tentang kehangatan rumah tangga yang selama ini kami bangun perlahan memudar, digantikan oleh gambaran kejam tentang sebuah pengkhianatan yang nyata di depan mata. Hatiku seakan dicabik-cabik oleh kenyataan pahit tersebut. Napasku tercekat. Rasa sakit yang teramat dalam langsung menghunjam jantungku, meremukkan setiap harapan dan kepercayaan yang selama ini kupegang teguh. Kakiku terasa kaku, tidak mampu melangkah lebih dekat, tetapi mataku tidak mampu berpaling dari pemandangan yang menyiksa itu. Suamiku, pria yang telah berjanji untuk setia sehidup semati, kini membelikan perhiasan untuk wanita lain. Hati ini sangat hancur, dan aku merasa tidak berdaya. Rasanya seperti ada ribuan duri yang menusuk ulu hati, membuat setiap embusan napas terasa begitu menyakitkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa selama ini, Dani tega bermain api di belakangku, mengkhianati kesetiaan yang kujaga dengan segenap jiwa dan ragaku, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Air mata yang sedari tadi kutahan, akhirnya jatuh membasahi pipi. Bayangan-bayangan manis masa lalu bersama Dani berkelebat cepat di benakku, berganti dengan rasa amarah dan kesedihan yang membuncah. Rasa kecewa itu memenuhi seluruh ruang di dalam kepalaku. Tanpa pikir panjang, aku berbalik dan mulai berlari menjauhi tempat itu secepat yang ku bisa. Langkah kakiku tergesa-gesa, diiringi isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Udara dingin sore itu terasa semakin menusuk kulit, seolah ikut mengejek kebodohanku yang selama ini percaya pada kata-kata manis suamiku yang ternyata penuh dengan kebohongan. Sesampainya di rumah, suasana sunyi menyambut kedatanganku. Rumah ini, yang dulunya menjadi saksi bisu kebahagiaan kami, kini terasa seperti sangkar yang menyesakkan dan penuh dengan kepalsuan. Tanpa membuang waktu, aku segera menuju kamar dan mengeluarkan koper dari dalam lemari. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku memasukkan pakaian dan barang-barang berharga milikku ke dalam koper tersebut. Setiap barang yang kupegang mengingatkanku pada kenangan bersama Dani,
Namun kini semuanya terasa ternoda dan menyakitkan. Aku tidak ingin tinggal di tempat yang mengingatkanku pada pengkhianatan ini lebih lama lagi. Setelah semua barang terkumpul, aku duduk di meja rias dan mengambil selembar kertas serta pena. Dengan hati yang dipenuhi oleh amarah yang meluap-luap dan air mata yang terus mengalir deras, aku menuliskan sebuah surat perpisahan. Kata-kata yang kutuliskan di atas kertas itu adalah keputusan bulatku untuk mengakhiri semuanya tanpa perlu bertemu langsung. Surat itu berisi permintaan cerai yang tidak bisa diganggu-gugat lagi, karena luka ini sudah terlalu dalam. Aku meletakkan surat tersebut di atas meja makan, tempat di mana kami biasanya menghabiskan waktu bersama di pagi hari. Langkah kakiku mantap saat meninggalkan rumah. Aku tidak menoleh ke belakang lagi, membiarkan kenangan dan cinta yang pernah ada tertinggal di dalam rumah yang kini terasa dingin. Aku melangkah keluar, membawa serta luka yang dalam dan tekad untuk memulai hidup yang baru, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan Dani. Udara malam mulai turun, namun tekadku tidak akan goyah sedikit pun. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, menyisakan kegelapan malam yang dingin dan sunyi. Dani melangkah masuk ke halaman rumah kami, dengan langkah yang sedikit lelah, namun membawa senyum kecil setelah seharian bekerja. Ia membuka pintu dan mendapati suasana rumah yang sangat berbeda. Biasanya, lampu ruang tamu telah menyala terang dan aroma masakan menyambut kedatangannya. Malam ini, semuanya terasa gelap dan kelam. Dani menyalakan lampu, dan keheningan yang menyergap membuat keningnya berkerut dalam. Ia melangkah ke ruang tengah, mencari sosok wanita yang selalu menunggunya setiap hari, namun tidak ada siapapun di sana. Rumah ini terasa begitu hampa dan tak berpenghuni. Langkah kakinya kemudian membimbingnya menuju meja makan. Di sana, di bawah cahaya lampu yang temaram, terletak sebuah amplop putih bersih. Dani meraih amplop itu dengan tangan yang mulai gemetar. Ia membuka dan membaca isinya. Lembaran kertas itu berisi surat cerai yang kutulis dengan penuh amarah dan kesedihan yang mendalam. Matanya membelalak, membaca setiap kata yang kutuliskan. Napasnya tercekat, seolah udara di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Ia tidak percaya dengan apa yang ia baca. Dani terus memandangi surat itu, mengingat kembali hari-hari indah yang pernah kami lalui. Ia merasa ada yang salah, namun ia juga sadar bahwa ia telah membuat kesalahan yang tidak ia sadari. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Pikiran-pikiran buruk bermunculan, membuat hatinya terasa seperti teriris sembilu. Setelah itu, Dani bergegas menuju kamar tidur kami. Lemari pakaian terbuka lebar, dan beberapa barang berharga serta pakaianku telah raib. Perasaan panik, bingung, dan takut langsung menyergap dirinya secara bersamaan. Dani segera merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel dan mencari namaku di daftar kontak. Dengan cepat, ia menekan tombol panggil. Namun, yang terdengar hanyalah suara operator yang mengatakan bahwa nomor yang ia tuju tidak dapat dihubungi. Ia mencoba menelepon berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Nomornya telah diblokir. Rasa cemas membuat Dani tidak bisa tinggal diam. Ia mondar-mandir di dalam rumah yang kosong itu, mencoba mengingat tempat mana saja yang mungkin kutuju. Dengan sisa tenaga yang ada, Dani memutuskan untuk keluar rumah dan mencari keberadaanku di berbagai tempat yang sering kukunjungi. Malam semakin larut dan udara dingin mulai menembus jaketnya. Dani tidak mempedulikan rasa dingin itu. Ia hanya peduli pada keberadaanku. Ia menyalakan mobilnya dan melaju menembus jalanan yang sepi. Di dalam mobil, ia terus mencoba mengingat tempat-tempat yang mungkin menjadi tujuanku. Ia berdoa dalam hati agar bisa menemukanku dengan selamat dan bisa memperbaiki semua kesalahan yang telah terjadi. Pencarian itu tidaklah mudah. Dani harus menahan lelah dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Setelah beberapa jam mencari tanpa henti, menyusuri jalanan kota yang dingin, instingnya membawa Dani ke sebuah rumah sewaan kecil di pinggiran kota.
Tempat sederhana ini adalah satu-satunya tempat yang pernah kuceritakan kepadanya sebagai tempat pelarian jika aku merasa penat. Dari kejauhan, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, ia melihat bayangan sosok wanita yang sangat ia kenal. Dani melangkah dengan tergesa-gesa, menahan rasa haru dan takut yang bercampur menjadi satu. Sesampainya di depan pintu, Dani mengetuknya dengan ragu. Aku membuka pintu dengan perasaan campur aduk antara terkejut dan marah. Di hadapanku, Dani berdiri dengan napas terengah-engah dan mata yang menyiratkan kesedihan yang mendalam. "Yulia, tolong dengarkan aku dulu. Mengapa kamu melakukan ini? Apa yang terjadi? Tolong beri aku penjelasan." Mohon Dani dengan suara yang bergetar, menatapku penuh harap. Aku menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Emosiku yang tertahan selama ini akhirnya meledak. "Penjelasan? Masih berani kamu meminta penjelasan setelah apa yang kamu lakukan, Dani? Jangan berpura-pura tidak tahu atau mencoba membela diri di depanku." Dani terdiam, kebingungan terpancar jelas dari wajahnya. "Apa maksudmu, Yulia? Aku tidak mengerti. Aku baru saja pulang dan menemukan surat itu." Aku tertawa hambar. Suara tawaku terdengar sangat dingin. "Dasar pria tidak tahu diri. Sadarlah akan perbuatanmu sendiri. Kamu pikir aku tidak melihatmu bersenang-senang dengan wanita lain di toko perhiasan? Jangan menganggapku bodoh, Dani." Dani mencoba melangkah lebih dekat untuk meraih tanganku. Namun aku segera menepisnya dengan kasar. Rasa jijik dan amarah menguasai diriku sepenuhnya. "Jangan sentuh aku. Pergi dari sini dan jangan pernah menemuiku lagi. Urusan kita sudah selesai." Teriakku dengan air mata yang mulai menetes kembali. Dani tertegun. Ia melihat ketegasan di mataku dan menyadari bahwa saat ini tidak ada ruang baginya untuk menjelaskan. Dengan langkah gontai dan wajah yang sangat sedih, Dani berbalik dan meninggalkan tempat itu. Aku menatap punggungnya yang menjauh dengan tatapan dingin, lalu menutup pintu rumah dengan sangat keras. Suara bantingan pintu itu menggema di malam yang sunyi, menjadi penutup pertemuan kami yang menyakitkan. Aku kembali terduduk di lantai, menangis dalam diam, dan meratapi keadaan yang semakin kacau. Hari-hari yang kulalui setelah malam yang dingin itu, terasa seperti berjalan di atas hamparan duri yang tak berujung. Setiap detiknya dipenuhi oleh rasa benci yang semakin hari semakin mengakar di dalam dada. Di dalam rumah sewaan yang sederhana ini, aku mencoba menyusun kembali kepingan hidupku yang telah hancur. Namun, bayangan tentang Dani dan wanita itu terus saja berkelebatan di depan mataku. Ingatan tentang mereka berdua yang tertawa bersama di toko perhiasan seolah menjadi film buruk yang terus berputar tanpa henti. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan itu muncul dan membuat perutku terasa mual. Rasa benci itu kini bercampur dengan rasa jijik. Aku merasa sangat kotor, hanya dengan mengingat bahwa pria yang pernah kucintai telah membagi kasih sayang dengan orang lain di belakangku tanpa rasa bersalah. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Di pagi hari, aku hanya duduk di dekat jendela, memandangi dedaunan yang berguguran di luar. Pikiranku dipenuhi oleh dialog yang menyakitkan. Mengapa ia tega melakukan ini kepadaku? Apakah semua janji manis yang pernah ia ucapkan hanyalah kebohongan belaka? Pertanyaan itu terus menghantui dan menggerogoti akal sehatku. Semakin lama aku merenung, semakin dalam pula rasa dendam itu tumbuh dan menguasai hatiku. Aku menutup diri dari dunia luar. Aku tidak ingin berbicara dengan siapapun. Aku juga tidak ingin mendengar kabar apapun tentang Dani, apalagi mendengarkan penjelasan atau alasan yang mungkin akan ia berikan untuk membela dirinya. Bagiku, semuanya sudah sangat jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Bukti di depan mataku sudah lebih dari cukup untuk membuktikan pengkhianatan yang menyakitkan ini. Aku membiarkan rasa amarah itu menguasai seluruh tubuh dan pikiranku, menjadikannya perisai agar tidak ada lagi yang bisa menyakitiku. Ketika malam tiba,
keheningan di dalam rumah sewaan ini terasa semakin mencekam dan menakutkan. Aku sering terbangun di tengah malam dengan napas terengah-engah, memikirkan betapa bodohnya aku yang selama ini begitu percaya pada kesetiaan seorang pria. Aku merasa sangat jijik setiap kali mengingat sentuhan dan senyuman Dani. Bayangan saat ia menatap wanita itu dengan penuh kasih sayang dan tawa yang lepas membuat hatiku terasa perih dan tidak karuan. Aku bersumpah pada diriku sendiri untuk tidak pernah memaafkan kesalahan ini. Aku tidak ingin lagi menjadi wanita lemah yang mudah dibohongi dan dipermainkan perasaannya. Aku akan melanjutkan hidupku sendiri, meskipun harus menanggung beban luka yang teramat berat ini sepanjang sisa usiaku. Suatu sore, ketika aku sedang duduk termenung di ruang tamu, keheningan yang biasa menemani keseharianku dipecahkan oleh suara dering telepon dari ponselku. Suara itu terdengar sangat keras dan mengganggu ketenangan yang sedang kubangun. Dengan perasaan enggan, aku meraih ponsel yang tergeletak di atas meja. Nama yang tertera di layar adalah nomor ibu mertuaku. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba menyergap seluruh tubuhku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menggeser layar dan menempelkan ponsel itu ke telingaku untuk mendengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Suara di seberang sana terdengar sangat parau dan bergetar, diiringi oleh isak tangis yang tertahan dari ibu mertuaku. Ia berbicara dengan suara yang terbata-bata dan penuh dengan kesedihan yang mendalam. Kabar yang ia sampaikan membuat seluruh tubuhku membeku di tempat. Ibu mengatakan bahwa Dani telah meninggal dunia secara mendadak beberapa jam yang lalu akibat serangan jantung. Kabar duka itu datang bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tanpa aba-aba. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ponsel yang kupegang hampir saja terlepas dan jatuh ke lantai. Berita ini begitu tiba-tiba, sehingga otakku butuh waktu lama untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Alih-alih menangis atau merasa sedih seperti layaknya seorang istri yang kehilangan suaminya, perasaanku justru campur aduk. Ada rasa terkejut yang luar biasa, namun juga ada rasa lega yang semu. Rasa lega karena aku tidak perlu lagi berhadapan dengan pengkhianatan dan kebohongannya. Namun, di balik itu semua, ada rasa bersalah yang perlahan mulai terpendam di sudut hatiku. Aku tidak ingin pergi ke makamnya. Aku merasa sudah tidak ada urusan lagi dengan pria itu. Bagiku, Dani telah mati sejak hari di mana aku melihatnya bersama wanita lain di toko perhiasan. Aku memilih untuk tetap tinggal di dalam rumah, membiarkan mereka mengurus semua proses pemakaman tanpa kehadirannya sedikit pun. Suasana sore itu terasa sangat sunyi dan kelam. Aku masih duduk di ruang tamu, merenungi semua kejadian yang telah berlalu. Berita kematian Dani masih terngiang di kepalaku, namun rasa benci dan kesal masih bersaing ketat di dalam dada. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecah keheningan. Ketukan itu terdengar pelan, tetapi cukup tegas. Aku tersentak dari lamunan. Dengan langkah gontai dan perasaan malas, aku berjalan menuju pintu depan. Siapa yang berani datang di saat suasana hatiku sedang kacau seperti ini? Pikiranku mulai menebak-nebak. Apakah ada keluarga Dani yang datang untuk meminta pertanggungjawaban atau sekadar berbela sungkawa? Tanganku meraih gagang pintu dan membukanya dengan perlahan. Begitu pintu terbuka lebar, jantungku seolah berhenti berdetak. Mataku membelalak karena terkejut melihat sosok wanita yang berdiri di hadapanku. Wajah itu adalah wajah yang sangat kukenal, meskipun kami tidak pernah berbicara. Itu adalah wanita yang sama dengan yang kulihat bersama Dani di toko perhiasan waktu itu. Rasa amarah yang sempat mereda tiba-tiba melonjak naik, membakar seluruh akal sehatku. Darahku mendidih melihat keberadaannya di depan rumahku. Tanpa memedulikan sopan santun, aku langsung meluapkan semua emosi yang tertahan di dalam dada. Mau apa kamu datang ke sini, hah? Belum puas kamu merusak rumah tanggaku sampai sekarang Dani sudah tiada? Dasar wanita perebut suami orang.
Teriakku dengan suara bergetar karena emosi yang meluap. Air mataku mulai mengalir karena rasa sakit dan benci bercampur menjadi satu. Aku menatapnya dengan tatapan tajam, siap melontarkan lebih banyak kata-kata kasar. Wanita di depanku itu terlihat sangat bingung dan terkejut mendengar tuduhanku. Matanya melebar, dan ia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia mengangkat kedua tangannya seolah ingin menenangkan diriku. Wajahnya menunjukkan raut wajah yang penuh penyesalan dan kepolosan. "Tunggu dulu, Yulia, tenanglah. Tolong dengarkan aku sebentar. Anda pasti salah paham dengan apa yang Anda lihat tempo hari," kata wanita itu dengan suara yang lembut namun tegas. Ia menarik napas sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya. "Nama saya Wulan. Saya adalah rekan kerja Dani di kantor. Kedatangan saya ke sini bukan untuk hal yang buruk, melainkan untuk menyampaikan amanah dari Dani sebelum ia meninggal dunia." Mendengar namanya disebut sebagai Wulan dan penjelasannya sebagai rekan kerja Dani, aku terdiam sejenak. Namun, rasa curiga masih mendominasi pikiranku. Aku masih menatapnya dengan pandangan dingin, tidak percaya begitu saja. Wulan kemudian meraba tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan rapi. Ia mengulurkan kotak itu kepadaku dengan penuh kehati-hatian. "Dani meminta saya untuk memberikan ini kepadamu," ujar Wulan sambil meletakkan kotak kecil itu di tanganku yang masih terasa kaku. "Bukalah, ini milikmu. Ini adalah hadiah yang terlambat diberikan oleh Dani." Dengan tangan yang bergetar hebat, aku membuka kotak kecil tersebut. Begitu penutup kotak itu terbuka, napasku tercekat. Di dalamnya terdapat sebuah cincin yang sangat indah dan berkilau. Mataku membelalak menatap cincin itu tanpa berkedip. Wulan kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang terjadi pada hari di toko perhiasan itu. Suaranya terdengar sedih dan penuh simpati. "Waktu itu, Dani memang menemani saya ke toko perhiasan. Tetapi itu semua karena ia ingin membelikan cincin untukmu. Ia memesan cincin itu secara khusus agar sesuai dengan ukuran jarimu. Karena pesanan itu dibuat secara khusus, maka membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama. Cincin itu baru selesai dan bisa diambil tepat pada hari Dani meninggal dunia. Dia sangat ingin memberikan kejutan ini untukmu." Lututku terasa sangat lemas mendengar penjelasan itu. Tubuhku seakan tidak mampu menopang berat badanku sendiri. Rasanya dunia ini berputar dengan sangat cepat. Aku berteriak histeris, memanggil nama Dani berulang kali diiringi dengan air mata yang tumpah ruah tanpa henti. Kebencian yang selama ini kupelihara tiba-tiba berubah menjadi rasa penyesalan yang teramat dalam. Wulan masih terus berbicara, menjelaskan hal lain yang membuat hatiku semakin hancur berkeping-keping. Ia memberitahukan bahwa selama ini Dani menderita penyakit yang cukup parah. Dani menyembunyikan penyakitnya dari diriku karena tidak ingin aku merasa khawatir. Selama ini, Dani bekerja sangat keras bahkan hingga lembur setiap hari bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Dani ingin memastikan bahwa jika suatu saat nanti ia tiada, aku tidak akan kekurangan uang atau kesulitan dalam menjalani hidup. Wulan kemudian mengeluarkan sebuah buku tabungan dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepadaku. "Ini adalah tabungan yang Dani kumpulkan khusus untuk masa depanmu. Ia sangat mencintaimu, Yulia. Tidak ada wanita lain di hatinya selain dirimu." Mendengar semua kejujuran itu, hatiku terasa tercabik-cabik. Rasanya sangat sakit dan menyiksa. Aku merasa menjadi istri yang sangat bodoh dan egois. Aku membiarkan amarah dan prasangka buruk menguasai diriku tanpa pernah mau mendengarkan penjelasan Dani sedikit pun. Aku telah menyia-nyiakan cinta yang begitu tulus dari suamiku sendiri. Air mataku terus mengalir membasahi pipi. Aku memeluk erat kotak kecil dan buku tabungan itu ke dadaku, menangis sejadi-jadinya meratapi kebodohan dan nasib malang yang menimpa rumah tangga kami. Matahari pagi mulai menyinari bumi, namun suasana hatiku masih terasa gelap dan dingin. Bayangan wajah Dani yang tersenyum tulus terus menghantui setiap sudut ruang di rumah sewaan ini. Di atas meja kayu yang sederhana, kotak kecil berisi cincin dan buku tabungan itu tergeletak bisu,
menjadi saksi atas cinta yang selama ini aku abaikan. Setiap kali aku menatap cincin itu, air mataku menetes tanpa bisa kucegah. Rasa bersalah yang teramat dalam terus menggerogoti jiwaku, membuat setiap tarikan napas terasa sangat berat. Aku telah menghakimi Dani tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara, dan penyesalan ini datang terlambat saat ia telah pergi untuk selamanya. Aku mendekap kotak itu erat-erat ke dadaku, berharap kehangatan yang tersisa di dalamnya mampu mengobati luka yang menganga di dalam hati. Hari ini, aku memutuskan untuk melangkah keluar. Tujuanku hanya satu, yaitu pusara Dani. Langkah kakiku terasa sangat berat saat memasuki area pemakaman yang sepi dan teduh. Udara pagi berhembus pelan, seolah menyambut kedatanganku yang membawa sejuta penyesalan. Di depan pusara yang masih basah oleh tanah dan taburan bunga, aku berlutut. Pusara ini adalah tempat peristirahatan terakhir pria yang selama ini menjadi suamiku. Pria yang telah mencintaiku dengan tulus hingga akhir hayatnya. Tangisku pecah saat aku menyentuh batu nisan yang bertuliskan namanya. Suara isak tangisku memecah keheningan pagi yang sunyi. "Mas Dani, maafkan aku," ucapku di sela-sela isak tangis yang menyakitkan. "Maafkan aku yang tidak percaya padamu. Maafkan aku yang telah meninggalkanmu dan membiarkan amarah menguasai diriku. Aku adalah istri yang sangat bodoh, karena tidak mau mendengarkan penjelasanmu dan lebih memilih untuk lari dari kenyataan yang ada. Kepergianmu membuatku sadar betapa berharganya dirimu dalam hidupku. Di sana, di antara deretan batu nisan, aku mencurahkan semua rasa sedih dan sesal yang selama ini tertahan di dada. Kubayangkan kembali saat-saat indah kami bersama, mulai dari hari-hari pertama pernikahan hingga malam-malam tenang yang sering kami lewati di ruang keluarga. Semua kenangan itu kini terasa sangat menyakitkan, namun juga menjadi pengingat bahwa ia pernah ada dan mengisi hidupku dengan begitu banyak cinta. Aku memakai cincin yang ada di dalam kotak tersebut. Cincin itu pas di jari manisku, seolah menjadi bukti bahwa ia selalu menginginkanku berada di sisinya. Tiba-tiba, sebuah tangan lembut menyentuh pundakku. Aku menoleh dan mendapati ibu mertuaku berdiri di sana dengan mata yang sembab. Wajahnya terlihat pucat dan lelah, namun ada sorot ketenangan di matanya. Ibu mertua berjongkok di sampingku, lalu memeluk tubuhku yang bergetar hebat. Pelukan itu terasa sangat hangat dan menenangkan, seolah menyalurkan kekuatan yang selama ini hilang dari hidupku. Kami berdua menangis bersama di depan pusara Dani, meratapi kepergian yang terlalu cepat ini. "Sudahlah, Nak. Dani pasti tidak ingin melihatmu terus-menerus menangis seperti ini," bisik ibu mertua dengan suara yang sangat lembut. "Ia sangat mencintaimu. Sebelum ia meninggal, ia sempat menitipkan pesan kepadaku agar selalu menjagamu. Ia tahu bahwa penyakitnya tidak akan bertahan lama, dan ia hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak akan kesulitan setelah ia tiada. Semua yang ia lakukan adalah demi kebahagiaanmu. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang telah terjadi." Perkataan ibu mertua membuat hatiku semakin hancur, namun perlahan juga memberikan sedikit kelegaan. Ternyata, Dani benar-benar memikirkan masa depanku. Ia tidak pernah mengkhianatiku, melainkan berjuang keras untuk memberikan yang terbaik di akhir hidupnya. Aku memeluk ibu mertua erat-erat. Berterima kasih atas ketegaran dan kasih sayang yang ia berikan. Di tempat suci ini, aku belajar untuk melepaskan amarah, memaafkan diriku sendiri, dan menerima takdir dengan ikhlas. Setelah beberapa lama berada di pusara Dani, kami akhirnya memutuskan untuk pulang. Langkah kakiku kini terasa lebih ringan meskipun beban di hati belum sepenuhnya hilang. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak terus terpuruk dalam penyesalan. Aku akan menggunakan tabungan yang ditinggalkan oleh Dani untuk memulai hidup yang baru dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Uang itu bukan sekadar angka, melainkan simbol perjuangan dan cinta yang harus aku hargai dengan baik. Rumah sewaan yang dulu terasa mencekam, kini terasa lebih damai.
Aku duduk kembali di meja kayu dan menatap cincin di jariku. Kilau cincin itu mengingatkan aku bahwa cinta Dani tidak pernah pudar, meskipun ia telah tiada. Aku akan menjalani hari-hariku dengan kepala tegak, membawa kenangan indah tentangnya di dalam hati. Kehidupan baru ini mungkin tidak mudah, namun aku yakin bahwa aku bisa melaluinya. Pengalaman pahit ini telah mengajarkan aku arti pentingnya kesabaran dan komunikasi dalam sebuah hubungan. Aku tidak lagi merasa sendiri karena cinta Dani akan selalu hidup dalam setiap langkah yang kuambil.